Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di malam hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah. Dari mulai siang hari kita bisa melaksanakan ibadah sahur. Barusan saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah, yang insyaallah akan dilaksanakan diteruskan dengan salat tarawih. Harapan kita semua, semoga salat kita, saum kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, tidak terasa oleh kita 25 hari kita sudah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Tentunya dengan harapan kebahagiaan senantiasa dirasakan oleh kita semuanya, kegembiraan, kesenangan meliputi dalam diri kita semua, seperti halnya ketika kita datang menyambut bulan suci Ramadan kemarin, kita sambut dengan rasa gembira dan bahagia. Tapi Allahu a'lam, jamaah di Masjid An-Nazariyah ini ketika datang bulan Ramadan kemarin merasa bahagia dan senang tidak Pak? Alhamdulillah, walaupun cuma 3 orang ya. Senang Pak? Alhamdulillah. Bahagia Pak? Bahagia dan senangnya itu datang Ramadannya atau datang lebarannya? Tuh beda ya. Sudah beda. Buat kita terlepas itu Ramadan datang kepada kita atau Idul Fitri, tapi yang pasti kebahagiaan dan kegembiraan itu harus ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya datang cinta Allah kepada kita semuanya. Di saat Allah menurunkan mahabbahnya, rasa cintanya kepada kita, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mempermudah kepada kita semuanya. Seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan ayatnya sering dibaca dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186 itu menunjukkan bagaimana saum yang kita laksanakan itu harus mendapatkan itu semua Pak. Jadi bapak-bapak selama 1 bulan lamanya melaksanakan saum, yang pertama harus kita dapatkan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Karakter takwa hadir dalam diri kita. Siapa orang yang bertakwa dan apa yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa tersebut? Allah sampaikan dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kata Allah untuk meraih mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan bagi orang yang bertakwa. Tuh, ternyata ampunan Allah dan surga Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Sedangkan takwa bisa didapat lewat saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Makanya saum bulan Ramadan sekarang ini kita harus lebih baik sehingga memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Pak, saum itu harus mendatangkan ampunan Allah. Apa kata Rasulullah?
Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu punya dosa? Cuman sedikit yang ngaku. Alhamdulillah. Kita pasti punya dosa. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Setiap hari kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Terkadang kemaksiatan sering kita laksanakan. Lewat ibadah saum yang kita kerjakan, itu akan menjadikan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya saum yang wajib yang kita laksanakan 1 bulan lamanya, amalan sunnah pun akan menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Apa itu? Salat yang akan segera kita laksanakan. Dulu di zaman Nabi, salatnya itu tetap namanya qiyamul lail. Para ulama kemudian menjadikan salatul lail ini menjadi qiyamul Ramadan karena salatnya di bulan Ramadan. Di akhir-akhir para ulama menyebutkan salat itu namanya salat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Tarawih itu asalnya dari tarwih. Artinya rileks, tenang, santai. Jadi kalau ada salatnya itu cepat, itu bukan salat tarawih, Pak. Namanya salat ta'jil. Salat yang ingin segera selesai. Jadi kalau di sini biasanya salat tarawih, Pak. Alhamdulillah, salatnya santai. Nanti saya jadi imam, Pak. Boleh. Kalau saya jadi imam, benar-benar tarawih, Pak. Benar-benar santai. Insya Allah kita mulai jam 8, selesai jam 4 subuh. Siap nggak, Pak? Siapnya itu jangan sambil melotot, Pak. Saya pulang jadi agak rada takut ininya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mencontohkan salat qiyamul Ramadan atau salatul lail di bulan Ramadan itu hanya 3 malam, Pak. Yang pertama, Rasulullah itu melaksanakannya kurang lebih 1/3 malam. Berapa banyak, berapa lama? Kurang lebih 2-3 jam. Tuh, Pak. Sahabat mendengar bahwa Rasulullah melaksanakan salat malam di bulan Ramadan bareng-bareng dengan jemaah yang lainnya. Kemudian yang keduanya, terdengar itu semua, para sahabat banyak yang datang, Pak. Rasulullah menambah nisbah, setengahnya, Pak. Setengahnya itu kurang lebih sekitar 4-5 jam, Pak. Ya, malam ketiganya malah bertambah penuh lagi para sahabat, sampai akhirnya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, salatnya itu sepanjang malam sampai datang mendekati waktu sholat subuh. Saya tawarkan kepada bapak-bapak, contoh Rasulnya itu mau yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Kalau yang pertama kita 2,5 jam, yang kedua sekitar 4 jam, yang ketiga 8 jam, silahkan sok pilih sekarang. Mau yang mana, Pak? Yang normal, alhamdulillah. Biasanya kalau dari awal Ramadan sampai malam ini, Pak, saya keliling itu, Pak. Kalau disebut yang normal sholat tarawih itu, Pak, biasanya bacaan suratnya itu surat favorit kita bersama. Ya, Pak ya? Saya tuh khawatir, Pak. Khawatirnya gini, ketika beres Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim, sampai 40 ayat. Rakaat kedua, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, sampai selesai, Pak. Rakaat ketiga, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, 4 rakaat selesai. Pas beres di bagian yang kedua, pas saya mau takbir, biasanya kan suka melihat ke jamaah dulu, Pak ya, meluruskan, merapatkan saf kembali. Nah, pas saya lihat ke belakang, jamaahnya tinggal 2 orang, Pak. Khawatir nanti ada ibu bapak jamaah sekalian datang kepada DKM, Pak DKM, mohon izin, mohon maaf, Ustadz tadi mantap, tapi kalau bisa jangan diundang lagi. Coba kalau saya jadi imam,
Rakaat pertama baca alam tara kaifa fa'ala. Di rakaat kedua li'ila fi Quraisy. Ketiga inna a'tayna. Yang keempat qul huwallahu ahad. Itu mah jamaahnya itu bukan satu orang yang datang ke DKM, satu masjid. Pada DKM, mohon izin pertahankan ustadz seperti itu. Gitu ya Pak ya. Intinya buat kita apa? Bukan masalah itu semuanya. Semuanya dicontohkan sama Nabi. Yang panjang bacaannya, yang pendek bacaannya, semuanya dicontohkan. Kalau yang panjang tadi, Rasulullah SAW mencontohkan langsung kepada kita. Bapak tahu bagaimana Rasulullah memimpin salat malamnya. Suatu saat Rasulullah bersama Huzaifah. Huzaifah itu di belakang Rasul, Pak. Huzaifah itu adalah sekretaris pribadinya Rasul. Kemudian di belakangnya juga ada Ubay bin Ka'ab, seorang ahlul Quran yang dibina langsung oleh Nabi. Rasulullah, Pak, rakaat pertama bacanya surat itu surat Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarahnya itu bukan seperti kita. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Satu ayat. Kalau Rasul itu sudah sampai alif lam mim itu terus nambah sampai terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, 286 ayat. Satu rakaatnya. Apakah selesai? Tidak, kata Huzaifah bin Yaman. Rasulullah menambah kembali alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Surat Ali Imran ayat 1 sampai 200. Selesaikah itu? Enggak. Nambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat Ali Imran, surat An-Nisa. Jadi satu rakaatnya itu, Pak, surat Al-Baqarah sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai, surat An-Nisa sampai selesai, baru Rasul itu ruku. Lama rukunya itu hampir sama dengan berdirinya tadi. Ada yang sanggup seperti itu? Kalau sanggup, saya coba nanti. Rakaat pertama saya akan baca surat Ar-Rahman. Surat favorit kita bersama. Ustaz, Ar-Rahman yang seperti apa? Yang seperti gini. Ar-Rahman Nir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bukan Ar-Rahman katanya. Itu mas surat Al-Fatihah. Intinya buat kita, yang panjang sudah dicontohkan oleh Nabi. Suatu saat kan tadi ada Ubay bin Ka'ab yang ikut bersama Nabi sholat malamnya. Suatu saat Ubay bin Ka'ab melakukan perjalanan. Di saat perjalanan tadi kemalaman. Kemudian beliau singgah dalam satu masjid, di mana masjid itu sudah siap melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ketika sholat akan dilaksanakan, ada di antara jamaah itu yang tahu bahwa itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah seorang sahabat Nabi yang senantiasa concern kepada Al-Quran. Bacaannya bagus, hafalannya banyak. Akhirnya apa? Sama jamaah itu, Ubay bin Ka'ab diminta untuk jadi imam. Apa yang terjadi, Pak? Ubay bin Ka'ab jadi imam. Bacaannya mirip dengan Rasulullah, panjangnya hampir mirip dengan Nabi. Sampai apa? Sampai beres sholat. Kemudian jamaah itu ada yang gelisah, ada yang tidak nyaman, ada yang merasakan kesal saking panjang dan lamanya tadi. Seperti kita, dilaporkanlah kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya satu malam ada Ubay bin Ka'ab, sahabat terbaik. Beliau adalah orang yang senantiasa pandai dalam Al-Quran, menjadi imam di tempat kami. Tetapi ya Rasulullah, ketika beliau jadi imam, beliau meresahkan kami, meresahkan jamaah kami, sehingga ada yang merasakan tidak nyaman, ada yang merasakan gelisah dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa dengan Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, bacaannya panjang sekali, sehingga itulah yang terjadi. Kemudian kata Rasulullah, tolong panggil Ubay bin Ka'ab. Dipanggillah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apa yang disampaikan oleh orang ini benarkah? Engkau jadi imam di tempat ini, kemudian engkau menjadi imam dan bacanya sangat panjang? Kata Ubay, benar ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan itu? Kata Ubay bin Ka'ab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah,
aku sangat mencintaimu. Apapun yang engkau lakukan, aku akan ikuti dan aku laksanakan. Engkau jadi imam, kemudian aku di belakangmu, kemudian engkau bacaan panjang, aku akan melakukan itu semuanya. Maka Rasulullah tersenyum. Ketika tersenyum seperti tadi, maka Rasulullah menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai sahabat terbaikku, aku jadi imam, kata Rasulullah, panjang bacaannya, karena di belakangku itu makmumnya engkau, Huzaifah bin Yaman, orang-orang yang sudah terbina dengan baik, sehingga aku bisa melakukan itu semuanya. Tapi ketika engkau jadi imam, lihatlah di belakangmu, ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak, maka bijaksanalah dalam menjadi imam, bahkan pendekkan sholatmu tadi. Gitu Pak. Jadi nanti kalau sama saya mah pendek insya Allah, nggak jadi sampai jam 4 Pak. Araratoh bapak-bapak. Ya, jadi intinya bagaimana? Siapkan diri kita untuk menjadikan sholat kita dan sahur kita ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Karena kita banyak sekali dosanya Pak, maka harus menjadikan saum kita menjadi saum yang akan mendatangkan ampunan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana lagi supaya kita senantiasa menjadikan saum kita menjadi saum yang bermakna di hadapan Allah di bulan Ramadan? Isi, kata para ulama, dengan amal-amal terbaik kita. Apa amal terbaik di bulan Ramadan? Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya para sahabat-sahabat Rasul ketika datang bulan Ramadan, mereka kembali kepada Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW? Beliau bertalaki langsung bersama malaikat Jibril, dan biasa beliau bertalaki kepada malaikat Jibril, mengkhatamkan minimal 2 kali bersama malaikat Jibril. Ada salah satu Imam Mahzab kita Pak, Imam Mahzab, Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu tahu bagaimana ketika beliau di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu bukan menghatamkan 2 kali. Imam Syafi'i itu menghatamkan 2 kalinya setiap hari. Setiap hari khatam 2 kali, sehingga 1 bulan dia khatam 60 kali. Ya, luar biasa. Makanya ketika kita berada di bulan Ramadan, tambahlah kecintaan kita kepada Al-Quran, minimal kita membacanya. Ustaz, apakah kita harus membaca Al-Quran? Iya. Tapi saya tidak tahu makna dan artinya. Tidak apa-apa. Apakah akan dapat pahala dari Allah? Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca dari 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanat bi athrin amsalihha. 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La kullu alif lam mim harfun. Dan kalau ada yang mengatakan alif lam mim, membaca alif lam mim, itu bukan 1 huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dikalikan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan dijanjikan sampai 700 kali lipat oleh Allah. Di bulan Ramadan inilah keberkahan Allah datang kepada kita. Kenapa datang keberkahan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Maka Allah muliakan, Allah istimewakan, termasuk orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak cinta sama Al-Quran? Alhamdulillah. Bu, cinta sama Al-Quran? Alhamdulillah. Suka bacanya Bu? Alhamdulillah. Bapak, kalau Bapak lihat istri kita baca Al-Quran, senang tidak Pak? Alhamdulillah. Bu, kalau ibu lihat suami kita baca Quran, senang nggak Bu? Lebih senang mana? Ibu lihat suami kita baca Quran atau sama suami dikasih 10 juta? Nah, sudah beda lagi. Orientasinya beda. Ustaz, dah senang suami saya baca Quran, tapi hari suami nyodorkan 10 juta, mah senang yang ini. Karena gitu kan. Nah, itulah manusiawi. Intinya apa? Bulan Ramadan, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran ya. Jangan sampai Pak, saum yang kita laksanakan seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita. Apa kekhawatiran Nabi?
Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'ul attas. Tidak sedikit dari umatku yang dia melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun juga kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Kebayang Pak, 1 bulan lamanya kita saum, tidak dapat pahala, tidak dapat nilai, tidak dapat ampunan, hanya lapar dan dahaganya saja. Makanya sayang buat kita Pak. Sekarang tinggal 5 hari lagi saum Pak. Maksimalkan ibadah kita. Apalagi sekarang ini kita berada di Asrul Awakhir, di 10 malam terakhir. Kana ya'takifu Asrul Awakhir fi Ramadan. Ya, ketika kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ketika Rasulullah SAW itu meninggal, diteruskan terus oleh istri-istri beliau, karena ada 1 malam yang Allah janjikan kepada kita. Apa itu? Al-Qadar. Malam ketentuan kepada kita. Apa itu Al-Qadar? Khairu min alfi syahrin. Lebih baik ketika ibadah saat itu daripada 1000 bulan kita ibadah di bulan biasa. Jadi Pak, insyaallah di bulan Ramadan itu akan datang Lailatul Qadar. Apakah saya akan dapat Ustaz? Dapat. Kaum muslimin itu pasti akan dapat. Bapak Ibu tidak percaya? Ini yang menjadikan terkadang keraguan-keraguan dalam diri kita. Ketika kita yakin di bulan Ramadan, apalagi di Asrul Awakhir, di 10 malam terakhir, kita yakin Lailatul Qadar itu akan datang. Malaikat Jibril itu akan turun ke muka bumi ini. Tugas malaikat Jibril itu Pak, menyampaikan wahyu. Tetapi ketika wahyu sudah terputus, Rasulullah menjadi nabi terakhir, terputus wahyu dari Allah, maka malaikat Jibril menurunkan misi dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kabar-kabar gembira kepada kita. Salah satunya adalah Lailatul Qadar akan datang kepada kita. Cuman masalahnya Pak, ketika Lailatul Qadar itu datang, kitanya sedang apa? Itu yang jadi masalah. Kan kata Rasulullah SAW, di antara orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi, ketika dia sedang beriktikaf di rumah Allah dan dia sedang beribadah kepada Allah, maka ibadah saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi buat kita, misalkan Bapak sedang baca Al-Quran 1 halaman, pas baca 1 halaman tadi bertepatan dengan Lailatul Qadar turun ke kita, maka 1 halaman tadi lebih baik daripada 1000 bulan membaca Al-Quran 1 halaman tadi. Atau ketika Lailatul Qadar datang, Bapak sedang khusyuk melaksanakan sholat dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh. 3 jam tadilah lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tidak sedikit Pak, ketika Lailatul Qadar kita sedang nonton sepak bola. Tidak sedikit ketika Lailatul Qadar kita sedang tidur. Ya, sehingga itulah yang menjadikan pertanyaan buat kita. Ketika Lailatul Qadar datang kepada kita, sedang apa diri kita? Maka kita berharap terus kepada Allah sesuai dengan penutup ayat saum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jangan lupakan kita berdoa kepada Allah supaya ketika Lailatul Qadar datang, semoga kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya berharap dan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Lailatul Qadar datang kepada kita, kemudian kita sedang melaksanakan ibadah yang terbaik kepada Allah, sehingga ibadah itu akan menjadi jaminan buat diri kita meraih, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Rahmat dan ridho Allah itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, kita bisa berkumpul lagi nanti di akhirat, tentunya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 25 menit saya berbicara. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekiranya ada yang salah, semoga Allah memaafkan. Sekiranya itu benar, semoga ini jadi amal soleh buat kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.